Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Kewarganegaraan, kali ini kita akan membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Berikut materinya. Nah, ini ya. Nanti bagi kalian yang mau ditanyakan, itu bisa langsung share di grup dan screenshot PPT-nya, biar tidak salah paham gitu ya, biar jelas untuk mana yang mau ditanyakan atau mana yang mau didiskusikan. Apa itu negara hukum? Gitu ya, kita sering mendengar negara hukum gitu ya, kemudian tentang pengertian hukum, sedangkan secara formalnya pengertian negara hukum itu di sini saya kutip dari ahli. Yang pertama menurut Mustafa Kamal pada tahun 2003 bahwa negara hukum itu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan itu berdasarkan kedaulatan hukum, gitu ya, disebut dengan supremasi hukum, dan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Nah, itu tadi menurut salah satu ahli, saya ambil di sini menurut Mustafa Kamal. Sebenarnya ada banyak beberapa ahli lain gitu ya, tapi ini yang paling singkat gitu. Kemudian dasar yuridis yang menjadi dasar atau landasan bahwa negara hukum di Indonesia itu tercatat jelas dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada di amandemen ketiga ya, bunyinya bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi kalimat ini merupakan kalimat denotasi, jadi tidak memiliki arti kiasan. Jadi jelas gitu, secara masyarakat umum pun dapat memahami bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, konsep negara hukum itu mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan yang demokratis, kemudian terlindungi hak asasi manusianya, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya negara hukum itu yang bagaimana sih, gitu ya? Nah, di sini ada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang, tadi sudah dibahas gitu ya sedikit ya. Kemudian supremasi hukum tadi, bahwa kekuasaan dalam pemerintahan itu berdasarkan dengan kedaulatan hukum. Kemudian pembagian kekuasaan, di sini disebut dengan trias politika, di mana di situ ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri selanjutnya yaitu kesamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Selanjutnya ada pemilihan umum yang bebas, badan kehakiman yang bebas, dan tidak memihak. Nah, ini adalah garis besar ciri-ciri negara hukum. Ya. Pembahasan selanjutnya, selain negara hukum, di sini ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal kedua, yang bunyinya adalah Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Nah, itu adalah bunyi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal kedua tentang asas-asas dasar hak asasi manusia. Nah, di sini ada sejarah penegakan HAM di Indonesia. Jadi ketika berdirinya negara Indonesia tidak langsung HAM itu ditegakkan gitu. Dia butuh proses. Nah, awalnya jauh sebelum masa kemerdekaan kayak pembantaian,
pembunuhan, kemudian perbedaan antara suku, agama, gitu ya, ras, itu menjadi hal yang biasa karena memang penegakan HAM itu sendiri, hak asasi manusia itu belum benar-benar diatur, belum benar-benar ada hukumnya, gitu ya. Jadi orang bisa dengan bebas, gitu, dengan bebas melakukan seperti pembunuhan, pembantaian, kemudian pendapat tidak diakui gitu karena memang belum diatur hak asasinya dalam suatu hukum. Nah, di sini sejarahnya yang pertama pada masa sebelum kemerdekaan. Jadi pemikiran modern tentang penegakan hak asasi manusia itu muncul mulai abad ke-19. Nah, orang yang pertama kali berani mengungkapkan tentang HAM ini adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau menyampaikan hasil pemikirannya melalui surat-suratnya gitu ya, karena memang Raden Ajeng Kartini itu dulu rajin dalam menulis gitu ya, menuangkan pikiran-pikirannya karena memang dia tidak mempunyai kekuasaan untuk keluar secara bebas gitu. Jadi dia tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan, kemudian yang akhirnya itu tersebar gitu ya. Itu ada tulisan-tulisannya tersebar sejak 40 tahun pada masa sebelum kemerdekaan. Kemudian pada masa kemerdekaan, hak asasi manusia ini lagi berkembang ketika sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, tokoh yang paling kekeh atau yang paling gigih membela agar HAM itu diatur resmi gitu ya dalam Undang-Undang Dasar itu adalah tokohnya yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Nah, tokoh ini sangat gigih bahwa HAM ini harus ada undang-undangnya gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya tadi kalau misalnya pada masa Raden Ajeng Kartini itu hanya melalui surat gitu. Jadi belum diresmikan gitu ya, belum ada aturannya gitu. Nah, ketika masa kemerdekaan ini kedua tokoh ini harus pemikirannya bahwa HAM ini memang harus ada undang-undangnya, harus diatur secara jelas gitu. Kemudian kesini gitu ya, hasil pemikiran dari Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman ini membuahkan hasil yang akhirnya secara menyeluruh hak asasi manusia itu diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Tapi itu belum sepenuhnya ini ya, belum sepenuhnya aturan-aturannya dirinci gitu tentang hak asasi manusia. Jadi belum secara rinci hak asasi manusia itu meliputi apa saja gitu. Kemudian apa saja yang berhak dilindungi, apa saja yang berhak ada hukumnya, itu belum terlihat secara detail gitu. Nah, selanjutnya pada masa reformasi hak asasi manusia itu sudah mulai diresmikan, sudah mulai diatur dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen yaitu TAP MPR nomor 12 MPR tahun 1998 gitu ya, sudah ada aturannya tentang hak asasi manusia. Kemudian lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada lagi dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi semakin ke sini hak asasi manusia itu semakin jelas, semakin tegas, atau semakin rinci diatur dalam undang-undang. Jadi sudah semakin jelas aturannya, gitu ya. Nah, apa hubungannya negara hukum dengan hak asasi manusia? Dimanapun gitu ya, suatu negara hukum itu memiliki tujuan pokok untuk melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Nah, keberadaan suatu negara hukum itu menjadi prasyarat untuk terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan yang demokratis. Nah, ketika hak asasi manusia ingin terwujud, kemudian ingin menciptakan juga kehidupan yang demokratis, maka negara hukum ini adalah menjadi landasannya, gitu ya. Jadi menjadi satu kesatuan.
Jadi mustahil gitu ketika kita berkoar-koar gitu ya, harus menegakkan hak asasi manusia karena ingin menciptakan kehidupan yang demokratis. Tetapi negara itu sendiri adalah tidak menjunjung tinggi aturan-aturan hukumnya gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa negara hukum itu adalah menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan yang demokratis. Gitu ya. Dengan memandang aturan-aturan tadi ya, gitu ya, ciri-ciri dari negara hukum tadi juga gitu. Jadi tidak semata-mata hanya sebatas negara hukum, tetapi tidak mengetahui hakikatnya negara hukum itu seperti apa. Nah, hak asasi manusia itu meliputi apa saja, gitu ya. Yang pertama, hak asasi pribadi, bahwa setiap orang, setiap warga memiliki hak untuk merdeka, kemudian hak untuk menyatakan pendapatnya, hak untuk memeluk agama, gitu. Selanjutnya ada hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat dan hak untuk berkumpul, gitu ya, hak untuk berkelompok. Kemudian dalam asasi ekonomi bahwa warga negara itu memiliki hak untuk memiliki sesuatu, untuk mengarahkan perjanjian, untuk bekerja, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, dalam bidang sosial dan kebudayaan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan santunan, mendapatkan hak pensiun, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan hak untuk berekspresi. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini adalah sistem demokratis yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau kita melihat dari kejadian yang terbaru gitu ya, bahwa sedang ramai gitu, masyarakat membela hak-haknya gitu ya, membela hak-haknya yang dianggap dirampas gitu ya, karena di sini sudah jelas diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak, hak untuk bekerja, hak pensiun gitu ya. Kemarin seperti undang-undang Omnibus Law gitu yang sedang ramai sekali karena memang HAM di sini sudah diatur secara tegas tadi dalam undang-undang, ada beberapa pasal yang mengaturnya. Nah, atas dasar inilah makanya setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapatnya yang berhubungan dengan apa saja tadi gitu ya, tentang hak asasi ekonomi tadi, kemudian hak sosial, hak kebudayaan tadi ya, ada di situ isinya ada hak pensiun gitu, mendapatkan hidup yang layak, hak dalam bekerja. Nah, seperti itu. Nah, atas dasar ini, jadi tidak semata-mata hanya ikut berorasi tanpa ada pengetahuan di bidang ini. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk apa yang harus diperjuangkan haknya. Nah, itu ini adalah secara garis besar yang saya tampilkan di sini. Hak asasi manusia meliputi apa saja. Nah, untuk jelaskan nanti mungkin kalian bisa buka bunyi undang-undang ini ya, bunyi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Jadi di sana bisa kalian pelajari secara rincinya bahwa tentang hak asasi manusia, kemudian juga bisa dibuka Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Gitu ya, kalau mau lebih jelasnya apa sih isinya gitu. Oke, itu sekilas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Nanti apabila ada yang masih ingin ditanyakan, masih ingin didiskusikan, silahkan via grup. Agar jelasnya tadi sudah saya katakan, screenshot bagian mana yang ingin ditanyakan, kemudian sharekan di WA gitu ya. Nah, ini pertemuan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, sebentar saya share dulu ya.
Nah, ini yang poin nomor 11. Ini kan ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah telaah kasus. Jadi sebagai tugas kalian di minggu depan bahwa kalian menelaah kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam 10 tahun terakhir, gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir ini ada tugas berkelompok. Jadi kelompok yang kemarin ya ada 3 kelompok. Nah, itu silakan bikin tugasnya tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian nanti dipresentasikan, jadi buatnya dalam bentuk PowerPoint saja. Ini ya poin nomor 11. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.